kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fitriata Najwa dengan nomor pokok mahasiswa 222151100 dari kelas Pendidikan Matematika 2020C. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pembahasan soal himpunan mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Bedi Mujamil Universitas Pendidikan. Nah, sebelum ke materi himpunan, part 1 menyatakan himpunan. Teman-teman, kalau misalnya saya berkata himpunan, teman-teman kiranya himpunan itu apa sih? Sekelompok. Apalagi? Ya, himpunan merupakan sekelompok atau sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi himpunan itu sebuah objek yang berkumpul, tapi kumpulan itu dapat didefinisikan. Misalnya, teman-teman punya apa ya di rumah? Misalnya, teman-teman kelas 2. Nah, kelas 2 itu merupakan suatu himpunan. Berarti himpunan kelas 2 adalah ada Andi, Mei, Sela, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Terus ada lagi nih, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M. Itu himpunannya, berarti anggota dari himpunan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M itu anggotanya Manado, Makassar, Medan, Merauke, seperti itu. Terus ada lagi kumpulan binatang yang berkaki 2, berarti anggota dari himpunan hewan berkaki 2 itu ada ayam, bebek. Nah, kalau kambing itu bukan ya, karena kambing itu berkaki 4, berarti bukan himpunan hewan yang berkaki 2. Terus ada kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, kumpulan atau himpunan negara di Asia Tenggara anggotanya ada Indonesia, apalagi Malaysia, Kuala Lumpur itu Malaysia ibu kotanya. Jadi negara-negara misalnya Singapura, Malaysia, Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, secara jelas itu dapat didefinisikan dengan jelas. Namun ada sih yang nggak jelasnya, seperti ini, ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kan nggak jelas, nggak dapat didefinisikan. Paham kan? Seperti dari sudut pandang ini, kota ini besar. Dari sudut pandang ini, kotanya kecil. Terus ada kumpulan orang kaya Indonesia. Nah, kayanya kan nggak dapat didefinisi. Kayanya itu nggak tahu kan? Misalnya dari pandangan sudut sebelah sini, ini orang kaya loh. Tapi pandangan sudut sebelah sini, itu tidak kaya, tapi miskin. Nah, tidak dapat didefinisikan. Terus ada kumpulan siswa pandai di kelas. Kita juga tidak didefinisikan bahwa si A, siswa ini pintar. Nggak dapat, karena belum tentu ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih bodoh lagi. Jadi gak bisa didefinisikan. Intinya kita bisa membedakan yang bukan himpunan yang mana yang himpunan. Kalau himpunan berarti itu ada kata kerja. Kalau bukan himpunan berarti kata sifat. Misalnya, kalau kata sifat kan cantik, ganteng, kan gak dapat didefinisikan. Kalau himpunan huruf siswa di kelas yang hurufnya A, misalkan ada, dapat didefinisikan. Terus ada lagi, ada menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata-kata. Gimana sih menggunakan kata-kata himpunan itu? Tulis aja. Misalnya, himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini dituliskan sifat-sifatnya. Jadi menyatakan himpunannya dengan kata-kata. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti ada contoh lagi. Himpunan B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, ini kan dituliskan
huruf vokal yang ada dalam abjad. Kedua ada menyatakan himpunan itu dengan cara menyebutkan anggotanya. Misal tadi kan ada himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Berarti kita tuliskan si anggotanya itu ada bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Berarti ada 2, 3, 5, 7, terus udah ya, kan kurang dari 10, berarti sampai 7 saja. Terus yang kedua tadi ada himpunan B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad, berarti himpunan B sama dengan A, I, U, E, O. Nah, ingat penulisan dalam himpunan itu harus dengan huruf kapital A, B, kayak gitu ya. Terus sama dengan, harus ada sama dengannya. Terus ada kurung, kurawil. Nih, yang gini, kurung. Harus ada ininya. Terus yang ketiga dengan notasi. Kalau notasi ada simbol-simbolnya. Misalnya tadi himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Berarti gini. A sama dengan kurung kurawil X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan prima. Nah, apa sih ini, kan pasti bertanya-tanya ya. Nah, ini adalah elemen. Ada juga bukan elemen. Ini elemen anggota, maksudnya anggota, ini bukan anggota. Nah, jadi ini dinotasikan yang ketiga tadi, cara menyatakan himpunan notasinya. Berarti X sedemikian hingga X kurang dari 10, X itu anggota bilangan prima. Terus tadi kan udah ya, ada notasi. Terus tadi kan udah disinggung ya, ini elemen, ini bukan elemen. Ini dinyatakan untuk anggota objek atau anggota himpunan tersebut merupakan anggota. Kalau ini bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Misalnya, coba kalau ada soal seperti ini. A1 bilangan asli. Nah, apakah satu ini merupakan bilangan asli? Kita dapat menentukannya dengan ini, elemen atau bukan elemen. Bilangan asli itu ada apa aja sih? Jabarkan. Jadi harus tahu dulu bilangan asli, bilangan prima. Bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti satu itu merupakan anggota dari bilangan asli. Berarti udah gini nulisnya, paham? Nah, terus ada lagi. Misalnya kucing himpunan hewan berkaki 2. Nah, kita jabarkan. Kucing itu kan kakinya 4. Ini himpunan hewan berkaki 2. Berarti si kucing bukan merupakan himpunan hewan berkaki 2. Berarti simbolnya gini. Paham? Terus ada soal nih. Nah, ada soal sih seperti ini. Tentukan anggota himpunan berikut. Himpunan B adalah bilangan ganjil kurang dari 16. Nah, anggotanya berarti P sama dengan kurang anggotanya bilangan ganjil kurang dari 16. Coba bilangan ganjil berarti 1, terus apa lagi? 3, ya terus 5, terus 7, 9, 11, 13, 15. Kurang dari 16, berarti stop di sini ya. Paham? Nah, terus misalnya
sama dengan X demikian X kurang dari 9. X anggota bilangan asli. Nah, berarti anggotanya itu si 9 kurang dari 9, X itu kurang dari bilangan asli yang kurang dari 9. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa seperti ini? Lihat, X itu kurang dari 9, kan? Kurang dari 9. Berarti X bilangan asli ini kurang dari 9. Berarti jabarkan aja. Jadi harus benar-benar paham baca notasi. Yang mengecoh itu notasinya. Terus kalau himpunan mahasiswa jurusan pendidikan matematika itu merupakan himpunan atau bukan? Merupakan, kan tadi ada himpunannya. Terus ada lagi kumpulan orang-orang cerdas. Apakah itu merupakan himpunan? Bukan, itu bukan merupakan himpunan. Udah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.